Kilo kembali, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan bisa kita wujudkan kembali. Pulau Bali memiliki keberagaman tradisi di masing-masing desa yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap desa memiliki dresta dan tradisi yang berbeda-beda yang menunjukkan ciri khas masing-masing desa adat. Salah satunya adalah keberadaan tradisi baris due yang ada di Desa Adat Bangah, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Baris due merupakan salah satu kesenian sakral yang sudah tidak dipentaskan selama 30 tahun. Rencananya, Desa Adat akan membangkitkan kembali kesenian sakral baris due dengan melakukan parum antara penglingsir dan masyarakat Desa Adat Bangah. Kesenian tersebut diprioritaskan untuk dibangkitkan dalam rangka mengajukan seni bebali, seni wali di Desa Adat Bangah. Terlebih lagi banyak masyarakat Bangah yang rindu menyaksikan pementasan tarian baris due yang memang disakralkan dan tidak sembarangan dipentaskan. Pelestarian seni dan tradisi ini sejalan dengan program pemerintah Nangun Satkerti Loka Bali dalam menggali dan membangkitkan potensi serta melestarikan tradisi-tradisi di desa adat untuk memperkuat jati diri desa adat. Dalam menjalankan program pemerintah Nangun Satkerti Loka Bali, Desa Adat Bangah telah mengimplementasikan ajaran Tri Hita Karana, baik di bidang parahyangan, dengan menggelar upacara atau puja wali di setiap pura kayangan. Bidang pelemahan diimplementasikan dengan mengadakan kegiatan bersih-bersih dan program penanaman pohon, dan dalam bidang pewongan dilakukan peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan-pembinaan. Terkait keberadaan baris due, Bendesa Adat Bangah Imade Sumadika mengatakan, baris due sudah tidak dipentaskan selama 30 tahun karena tidak adanya regenerasi setelah meninggalnya Jero Dasaran yang dinyatakan sebagai pemucuk dalam pementasan baris due. Tarian ini ditarikan oleh 13 pragine pilihan yang dipilih oleh luhur atau ditunjuk secara niskala. Setiap puja wali di Pura Balai Agung khusus ada pejenengan yang dipundut dan kesolohang oleh Jero Dasaran. Dari sinilah baris due dipentaskan. Pementasannya pun hanya pada puja wali jeleh di Pura Balai Agung. Selain baris due, baris bang yang dipentaskan setiap upacara adat keagamaan turut dipentaskan sebagai pelengkap upacara yang harus ditarikan. Baris bang ini merupakan baris khas Desa Adat Bangah. Selain itu terdapat tradisi unik yang masih dilestarikan dan menjadi satu kesatuan dalam ritual piodalan setiap 6 bulan, yaitu tradisi tabuhrah. Tradisi ini dilaksanakan di Pura Alas Arum ketika Umanis piodalan. Jika tradisi ini tidak dilaksanakan, diyakini masalah terjadi terutama timbulnya penyakit ternak dan hama pesawahan. Bentuk tabuhrah di Pura Alas Arum ini berupa tajen daun jarak dan tajen ayam. Ini tiang ngewantu dari program pemerintah Nangun Satkerti Loka Bali. Kita di Desa Adat Bangah khususnya sudah melaksanakan segala pelestarian dan segala upacara yang kita laksanakan yang sudah disampaikan sesuai imbauan pemerintah dan Gubernur Bali untuk Tri Hita Karana pelestarian alam dan lingkungan. Itu kita sudah lakukan dengan kegiatan melestarikan, menanam pohon, dan kegiatan bersih-bersih yang di Desa Adat Bangah. Tradisi kita di Bangah, Desa Adat Bangah, kita punya beberapa tradisi. Ada salah satu tradisi yang ingin kita bangkitkan nanti, yang sudah lama, tertidur lama ini, itu ada baris due. Itu baris due hampir 30 tahun lebih, semenjak tiang masih SMP dulu, terakhir tiang lihat baris due mesolah yang nanti tiang ingin bangkitkan bersama perjuru adat dan masyarakat untuk mengajarkan seni bebali, seni wali khususnya di Desa Adat Bangah. Dumun tiang kecil satu turun temurun baris due orang-orang sana pilihan yang nari ring baris due adalah pilihan luhur. Kecentol oleh luhur dawak setiap puja wali terus ring Balai Agung khususnya wentan pejenangan kepunut terus kesolahan oleh ide dasaran maku dasar nyolahan menakadi pejenangan gade ya pun medal utawi wentan istilah ring puja wali jeleh medal dan ditat kalau puja wali ring solahan baris due yang menarikan
nike kirangkung 13 orang. Satu siki telek, wenten teleknya, wenten ngamel gader dan tombak. Niki salah satu niki penerus luhur niki yang berdua niki jero mangku titiang niki penglingsir rakane ke saat make dasaran pemunut ke pejendangan ring Balai Agung gitu. Itu kebetulan kita setelah ini terdampak COVID, sebenarnya kita tahun ini merencanakan kita duduk remuk sama para penglingsir, para jero mangku, para prajuru, para sesepuh desa adat. Kita akan duduk bersama membicarakan ke depan, karena ini juga program dari pemerintah, dari Gubernur Bali untuk desa adat. Kita ini segera setelah niki, mungkin setelah COVID, setelah ini berlalu, kita akan kumpulkan sesepuh prajuru adat untuk gimana cara membangkitkan tradisi yang sudah lama tidak bangkit nih ke. Yang pura kuda di Bangah salah satu yang punya ciri khas ke ring pura Arak Api. Yang Malesiki nih ke pura Alas Arum. Nah di pura Arak Api nih ke karena sudah namanya pura nih ke ada cerita yang khusus dari dah tahun menahun nih ke pertama nih ke pura ulunya Bangah nih ke ring pura Arak Api nih ke. Kita di sini ada tradisi kalau poodal di pura Alas Arum itu ada tradisi tabuh rah dari daun jarak. Nike sudah berjalan setiap puja wali di pura Alas Arum nike nemonin bagarusi. Kebersamaan dasar adat Bangah, kita di sini khususnya banyak petani. Petani itu sayur mayur dan potensi adat desa Bangah ini alamnya yang masih asli dan belum ada terjamah dari pendatang asli sekali. Dari kita ada hutan bambu, sawah yang luas, dan masyarakat khususnya di sini bertani sayur mayur gitu. Sekarang untuk potensi tiang kebetulan di Prasata rencana ke depan dan sudah kita launchingkan kemarin tahun niki Bangah Adventure. Di Bangah Adventure ini nanti ke depannya ada trekking. Salah satunya trekking menyusuri alam Bangah, desa Bangah, melihat persawahan dan subak. Subak kini di Bangah ada beberapa subak yang masih kenal, subak Bengkaling, subak Bangah, dan subak Gadon. Itu yang sepanjang trekking nanti ada kita di sepanjang trekking itu ada subak. Dan di subak itu ada banyak petani yang menanam sayur, menanam padi, dan menanam palawija. Nah setelah itu nanti break tempat-tempat istirahat ada kolam pancing. Nah untuk trekking, selain trekking kita rencanakan ada camping. Spot camping, nanti kita punya alam yang sangat luas. Gimana kita edukasi mungkin anak-anak dan di perkotaan untuk datang ke Bangah, desa adat Bangah, melihat bagaimana masyarakat Bangah ini bercocok tanam. Di samping itu sambil jalan-jalan dan melihat keasrian desa adat Bangah, langsung bisa mancing gitu. Harapan kita nih khususnya ring pemerintah Bali, Gubernur Bali, emang dari desa adat sudah dikucurkan dana 300 juta untuk desa adat. Makin kita ditambahan khususnya yang di Bangah, karena dari pendapatan desa adat belum ada, untuk pelestarian dari seni bebali yang sudah lama nih dia mohon bantuannya untuk ikut remuk jadi penengah atau dalam memfasilitasi, karena itu butuh biaya untuk membangkitkan dan metangi lagi itu yang punya tradisi baris duwe nike. Selain keunikan tradisi, di desa adat Bangah juga terdapat pura yang sangat disucikan, yakni Pura Arak Api dan Pura Alas Arum. Pura Arak Api merupakan salah satu pura penting yang menjadi identitas religius masyarakat desa Pekraman Bangah. Kata arak api pada umumnya sebagai nama jenis minuman keras yang disebut arak berkarakter cepat terbakar. Jika disulut api dapat mengeluarkan nyala biru layaknya spiritus. Nama arak api yang disandangkan untuk pura ini diterima turun-temurun. Hal tersebut konon diawali dengan pengalaman religius magis tetua Bangah dalam proses renovasi Pelinggih sederhana menjadi Pelinggih permanen yang juga dikuatkan lagi oleh orang Kerauhan. Sementara Pura Alas Arum sebagai salah satu pura penting yang ada di desa Pekraman Bangah juga merupakan pura ulun suwi. Masyarakat Bangah sering menyebut dengan nama Pura Munduk.
Namun Alas Arum yang artinya hutan harum merupakan pura hulu dari hulu lahan kering yang kini disebut Subak Abian. Dan nama Pura Ulun Suwi merupakan pura hulu dari lahan basah atau subak. Mengenai potensi desa Adat Bangah sudah meluncurkan wisata Bangah Adventure. Kedepannya jalur trekking akan dibangun yang menyusuri alam Bangah dengan pemandangan persawahan, Subak Bengkaling, Subak Bangah, dan Subak Gadon. Jalur trekking ini juga akan memungkinkan pengunjung melihat aktivitas pertanian dan kegiatan petani dalam bercocok tanam, utamanya sayur mayur. Selain itu terdapat spot kolam pancing. Direncanakan pula ke depannya penyiapan spot camping atau perkemahan dengan didukung keberadaan alam yang masih asri. Harapannya dalam membangkitkan seni tradisi yang ada di Desa Adat Bangah, pemerintah Provinsi Bali dapat ikut rembuk menjadi penengah atau memfasilitasi dalam membangkitkan tradisi baris due, sehingga keberadaan tradisi di masing-masing desa dapat ajak dan dapat diwariskan ke generasi penerus. Sukma dan Juliana melaporkan.